Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Nofriansah, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Saya dari Prodi Hukum semester 4 dan rekan saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Vika Mawarni. Saya dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Prodi Hukum semester 4. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Ika Rahmayani dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Prodi Hukum semester 4. Perkenalkan, nama saya Elinda Paramita, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Prodi Hukum semester 4. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kriminologi. Nah, kriminologi ini berasal dari bahasa Latin yaitu crime dan juga logos. Nah, crime ini artinya kejahatan dan juga logos ini artinya ilmu. Nah, sehingga kriminologi ini merupakan kejahatan suatu yang mempelajari tentang kejahatan atau tindak kriminal. Nah, lebih tepatnya itu suatu kejahatan yang suatu aspek yang mempelajari tentang kejahatan. Tindak pidana penganiayaan tersebut itu sendiri diatur dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500. Namun kepolisian akan tetap mengusut kasus ini karena tugas pemukulan bukan termasuk delik aduan. Jika ada seorang yang mengalami pemukulan dengan luka memar akibat pemukulan, maka perbuatan pemukulan itu tergolong sebagai penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan itu sendiri diatur dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut dengan KUHP. Pasal 351 ayat 2 sebagai berikut. 1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling 2 tahun 8 bulan. 2. Jika perbuatan mengalami luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. 3. Jika mengakibatkan mati maka diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. 4. Dengan penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan. Dan yang terakhir, percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak pidana. Sekian dari penjelasan dari saya. Sri tak bisa menahan sakit. Ia terus merintih di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Riyakudu, Kota Bumi, Lampung. Visual terpaksa kami samarkan untuk menghindari ketidaknyamanan. Sri menjadi korban penganiayaan yang dilakukan anak kandung.
Saat itu korban yang tengah tertidur tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran Hadi, sang anak kandung yang tiba-tiba menyiramkan air panas ke tubuhnya. Tak hanya itu, Hadi yang diduga mengalami gangguan jiwa juga membacok kepala dan lengan korban. Sri yang tak kuasa menahan sakit lantas berteriak. Para tetangga pun langsung mendatangi rumah Sri di Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara. Di dalam rumah itu posisinya terkunci pintunya. Nah, setelah itu dia minta tolong, langsung kita dobrak. Jadi begitu kita dobrak, ibu Sri ini sudah terluka, darah sudah banyak. Di rumah korban sama siapa? Di rumah sama anaknya yang Adi itu, dia berdua di dalam rumah itu. Jadi nggak tahu ya tiba-tiba itu ya? Nggak tahu kalau kronologisnya. Saya sempat nanya sama Adi, saya tanya dia cuma diem aja. Hingga kini korban masih mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Riyakudu, Kota Bumi, sementara pelaku sudah ditangkap dan diserahkan ke Pamong setempat. Penyebab terjadinya penganiayaan biasanya akibat dendam atau kesal yang biasanya terbawa oleh hawa nafsu sehingga menyebabkan hal yang fatal. Maka dari kejadian tersebut dijadikan pelajaran agar tidak terulang kembali seperti halnya pada kejadian ibu dan anak tersebut. Solusi masalah tersebut, orang tua dapat bekerja sama dengan pihak berwajib agar menindaklanjuti masalah tersebut dan menitipkan anak tersebut di rumah sakit jiwa agar dapat dibimbing dan dibina supaya tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan. Cukup sekian dari kami yang kami sampaikan. Bila ada kesalahan atau kekurangan kami minta maaf dan pada Tuhan kami mohon ampun. Billahi bisabil haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.